Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Breaking news, Amad Diallo set to move on loan ya to Glasgow Rangers ya. Jadi di beberapa video lalu gue udah bilang ya gue suka Diallo, gue suka Amad Diallo dari semua youth ya, Elangga lah, siapa Soretire, Diallo, Pelestri, gue paling suka Diallo ya. Kedua mungkin Matchbury. Jadi dan dia tuh harus main bola gitu loh, benar nggak? Dia harus main bola, dia harus mengembangkan skill dia. Kayak Pelestri lah, Pelestri kan udah almost hampir tim inti gitu kan, benar nggak, di Sociedad. Jadi dia harus on loan, dia harus main bola, dia harus kayak percuma aja lah kalau latihan terus kalau nggak main bola, benar nggak? Jadi skillnya nggak tajam gitu loh. Dan gue suka Diallo, dan kalian tahu kenapa gue suka Diallo. Gue lihat dia ini gabungan antara Rashford sama Sancho lah, gue bisa bilang. Dia seorang bowler, tapi dia ada kreativitasnya juga untuk passing ya, dan finishingnya harusnya dia juga nggak jelek, benar nggak ya. Gol pertama dia pas lawan Milan yang nggak salah ya di Europa League ya musim lalu. Ya gue suka dia sih, itu bukan rahasia lagi lah ibaratnya. Jadi dia loan out gini gue setuju banget ya, sampai akhir musim. Semoga dia banyak waktu main ya, semoga ya. Kalau nggak banyak waktu main sih mendingan ditarik lagi aja. Tapi gue berharap sih banyak waktu main lah ya. Jadi balik ke sini, balik ke kita udah mateng ya. Anggap aja kayak Pelestri juga udah 2 tahun loan out terus. Semoga balik ke kita udah mateng ya. Jadi Diallo ya semoga aja lah bisa sukses ya di Glasgow Rangers ya. Jadi semua loan yang ada ya di Januari, gue lihat nih kebanyakan loan tanpa buy option, termasuk juga Diallo ya. Jadi kalau gue bilang Van de Beek pun juga bakal loan tanpa buy option ke Crystal Palace, walaupun belum confirm ya, masih di nego lah ibaratnya. Kelihatannya sih emang boardnya Manchester United sengaja lah gitu loh, benar nggak, untuk ya udah gitu pada loan aja nggak apa-apa asal dapat waktu main. Cuman keputusan untuk menjual gitu kan buy option itu bukan pada saat ini gitu loh, benar nggak, dia masih menunggu lah gitu di Juni itu nanti siapa yang bakal melatih ya. Ini penting banget dan menurut gue sih ini langkah yang benar ya, mungkin kecuali untuk Lingard kali ya. Kalau Lingard kan ada aneh tuh, dia akhir Juni selesai. Kalau dia loan ke Newcastle, apa jadinya gitu ya? Kayak nggak masuk akal. Ya, kalau gue bilang sih seandainya Lingard loan pun itu mendingan langsung jual aja gitu, bener, nggak ngapain loan lagi kalau gue bilang sih ya. Tapi gitulah, semuanya yang lain sih bener-bener targetnya itu loan without buy option ya. Ngomong-ngomong soal manajer ya di akhir musim, nah ini ada kabar menarik ya, rumor menarik lah ya. Gue jujur paling males ngomongin rumor, tapi ngomongin tentang Ralf Rangnick ya. Katanya Ralf Rangnick ini bisa menjadi manajer tetap ya kan. Dibilang ya intinya sih board kita, manajemennya MU suka gitu loh sama performanya Rangnick di Januari inilah ya. Dia berhasil membawa top 4 walaupun masih top 4 ya, tanda kutip, karena banyak lah yang belum main gitu kan, benar nggak? Maksudnya kalau dilihat kalau seandainya Arsenal menang semua sisa gamenya dibanding kita sama Tottenham Hotspur menang semua, ya berarti kita turun dari top 4 gitu. Tapi anyway kita ada di top 4 sekarang, dan itu suka gitu si boardnya. Dari awal Rangnick masuk, gue bilang ada 2 yang rada janggal ya, sedikit aneh lah dengan kontraknya Ralf Rangnick ya kan. Satu, gue sedikit skeptis dengan coaching style dia, karena dia udah lama nggak nge-coach ya, benar nggak, dari 2010 sampai 2000 sekarang ini, benar nggak, dia cuma nge-coach sekitar 2 tahun doang gitu ya, benar nggak, 2 tahun under Leipzig doang gitu, benar, 2016 sama 2018 kalau nggak salah. Sisanya itu dia sebagai eksekutif lah, benar nggak, dan terakhir pun dia sebagai eksekutif di Lokomotiv Moskow kan, benar nggak. Nah itu doang sih, itu yang pertama. Yang kedua yang gue rada skeptis juga, yaitu kalau emang dia bagus kenapa cuma 6 bulan interim gitu loh, dan setelahnya itu dia jadi eksekutifnya di Manchester United ya. Ini yang gue juga rada skeptis, kenapa gitu, benar nggak. Yang kita dari dulu pengen nyari coach yang world class, manager yang world class, benar nggak ya, yang beda lah gitu, yang bisa bawa kita ke next level ya. Dan sorry aja buat fans Pochettino, gua nggak melihat Pochettino bisa bawa kita ke next level sama sekali. Gua nggak melihat dia bisa bawa kita ke next level. Dia lebih bagus dari Ole, yes ya, tapi jauh lebih bagus atau enggaknya gue bilang enggak ya.
kita perlu cari itu ya yang minimal tuh bisa selevel kayak ibaratnya kayak Jurgen Klopp ataupun Pep gitu ya. Dimana kalau kita ketemu mereka kita nggak parkir bus. Ya, kalau kayak kita lihat aja lah kayak PSG ketemu Man City yang langsung parkir bus bener kan, mainnya parkir bus. Jadi gue nggak mau gitu loh ya. Gue pengen itu jadi klub top lagi ya, klub top lagi di mana ya orang tuh ketemu kita yang harus parkir bus, bukan kita ketemu lawan tuh harus parkir bus. Ya, nggak peduli itu Munchen atau siapa gitu ya, kita tuh jangan parkir bus gitu ya, benar nggak? Ya namanya juga Manchester United. Jadi gitu, gue selalu wondering gitu, nih kok kontraknya rada aneh gitu kan ya. Kenapa dia akhir musim harus jadi apalah, belum tahu kan, eksekutifnya belum tahu kan jadi apa kan, mungkin gantiin posisinya si siapa tuh yang baru jadi apa yang gantiin si Woodward ya. Mungkin gantiin posisinya dia kali ya. Ya tapi tetap aja gue selalu bilang kalau dia bagus ya kenapa enggak dilanjutin terus ya, kalau dia bagus ya. Jujur kalau gue bilang sih performa dia sampai sekarang walaupun udah ada improvement tapi masih terlalu dini banget untuk ngomong gitu loh ya, karena permainan kita belum perfect banget ya, belum 100% bagus ya kan, masih banyak masalah juga dan gitu. Tapi kalau emang ada rumor seperti ini sih gue welcome aja ya, karena opsi selanjutnya siapa gitu loh, benar nggak? Opsi selanjutnya siapa? Kalau misalnya itu dia Pochettino sih gue selalu bilang nggak mau. Gue sih jujur nggak. Aduh, kalau disuruh milih Ole atau Pochettino ya mau nggak mau pilih Pochettino gitu kan, karena dia bakal lebih bagus dari Ole. Tapi kalau Pochettino untuk bikin naik level sih gue sanksi banget. Gue lebih milih bertaruh sama Ten Hag ketimbang sama Pochettino, jujur aja. Ataupun Zidane lah ya. Intinya gue udah selalu bilang gue pengen ada pelatih yang belum pernah ngelatih di Premier League itu ngelatih kita, karena itu bakal ngasih kejutan taktik gitu loh ya di Premier League ya. Kalau Pochettino ngelatih kita mah udah ketahuan gitu, pasti main 4-2-3-1 benar nggak, dan pasti kalau ketemu Liverpool, Man City parkir bus gitu loh. Jadi nggak sangat menarik lah gitu loh ya. Jadi gue sih berharap gitu ya. Jadi gue nggak tahu ini rumor bener atau enggak ya, cuman ya sesuai prediksi gue lah dari awal gitu, benar nggak, gue udah bilang aneh gitu loh, kenapa dia harus jadi eksekutif kalau emang dia bisa bagus ya kan. Tapi gimana pun juga gue berharap keputusan ini nggak dilakukan sekarang ya, nggak, karena masih terlalu dini, masih 1 bulan baru 1 bulan, benar 1,5 bulan lah gitu kan, belum tahu bakal gimana ya kan, belum tahu dia bisa nggak benar-benar menerapkan dia punya konsep kalau kita punya pemain ya. Apalagi dengan banyak isu-isu lah ya kan, perpecahan antara pemain bla bla bla, dia nggak bisa nguasain dressing room bla bla bla, masih terlalu dini kalau gue bilang ya. Kalau untuk dia dikasih permanen job sekarang masih terlalu dini, mendingan di dekat-dekat akhir musim ya, di bulan Mei atau apalah gitu ya, sebulan sebelum inilah musim berakhir, itu boleh diputuskan ya mau cari siapa ya, Ten Hag kah atau Rangnick lanjut terus gitu loh. Dan seingat gue sih Rangnick juga udah pernah ngomong ya kan, dia kalau disuruh lanjut terus sebagai pelatih pun dia nggak nolak, dia nggak akan nolak ya. Jadi terserah lah, kalau gue bilang sih gimana pun juga sesuai dengan prediksi gue ya itu ya dia emang rada ini sih, kontraknya rada aneh ya, eksekutif mau ngapain gitu loh, bener nggak ya. Orang bilang dia dia tangan besi lah, bisa membangun manajemen MU yang bobrok lah segala macam ya. Kalau gue bilang sih belum tentu ya, politik bener, politik di MU kan keruh ya kan, lihat Glazer sama si Woodward berapa lama gitu loh, bener nggak. Jadi nggak segampang itu juga gitu dia mau jadi eksekutif terus membalikan MU menjadi football club yang benar-benar football club top gitu loh, bener nggak segampang itu juga ya. Anyway, yang gue mau ngomongin adalah gue setuju aja kalau dia sebenarnya harus permanen, tapi tetap sekarang ini sih gue nggak setuju karena masih terlalu dini banget. Kita nggak tahu ntar gimana, 2 bulan lagi gimana, kita nggak tahu gitu loh, benar nggak. Kita nggak tahu apakah kita masih bisa lolos nggak champion lawan ATM ya, masih terlalu dini. Dan makanya gue selalu bilang, orang bilang percaya proses ya. Rangnick tuh nggak ada waktu untuk proses ya. Rangnick tuh udah harus cepet ya, dia harus cepet buktiin ya kan, dia harus cepet buktiin gitu kalau dia tuh bisa gitu, kalau dia itu top ya, dia itu pelatih top, bisa melatih klub top dengan pemain yang top semua juga gitu kayak kita. Ini penting gitu loh, benar ya. Gue paling benci tuh baca komen yang waduh percaya proses ya, proses sih proses, tapi dia nggak ada waktunya. Mau berapa lama, 5 tahun gitu kan, orang sampai akhir musim ya. Kalau Rangnick pintar ya, dia harus berusaha benar-benar 110% ya
untuk kasih hasil kalau emang dia pengen permanen. Ya, kalau sekarang ini menurut gue sih nggak bakal dikasih permanen ya. Kayaknya nggak sebego itu juga lah manajemen MU gitu. Dia baru 1,5 bulan langsung kasih permanen ya kan. Lihat aja kayak Ole lah ibaratnya. Baru 10 game udah kasih permanen gitu kan ya langsung. Nggak apa bukan keputusan yang sangat bagus juga gitu kan ya. Nggak salah pada saat itu, tapi ya bukan secara long term bukan keputusan yang bagus. Ya, sama juga kayak Rangnick, baru 1,5 bulan, 1 bulan menurut gue masih terlalu dini. Biarin aja kontraknya jalan dulu ya. Kan toh anyway kita udah ada extension kontrak sebagai eksekutif gitu bener nggak? Jadi dia nggak bakal kemana-mana gitu loh. Ya kalau seandainya bagus ya 1 bulan 2 bulan sebelum musim berakhir langsung aja di hire full time. Ya nggak usah pusingin Pochettino lagi. Ya kecuali ada Ten Hag deh. Kalau ada Ten Hag gue masih tanda tanya deh benar gak ya kan? Karena gue sih jujur Ten Hag menarik sih untuk opsi yang menarik ketimbang Pochettino. Ya, oke, dua berita ini menarik banget ya, sesuai dengan prediksi gue. Amad Diallo bakal di loan out ya kan, harus di loan out. Tinggal nunggu berita Van de Beek aja. Dan Rangnick ini masih rumor. Kalau dia bisa stay boleh, tapi nggak sekarang. Kita lihat dulu progresnya gimana gitu. Apalagi di Champions League kita masih hidup, di FA Cup masih hidup. Bisa nggak dikasih trofi untuk kita? Ya kan, penting itu. Bisa nggak kasih trofi untuk kita? Dan kita bisa finish di berapa di Premier League. Itu penting sekali ya untuk melihat masa depannya Rangnick. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.